Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa fil musnad an Wa'il ibn Hujrin anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam utiya bidalwin min ma'in fashariba minhu thumma majja fid dalwi thumma fil bi'ri fafaha minhu mithlu rihil misik. Diriwayatkan di dalam kitab Al-Musnad daripada Wa'il bin Hujr bahwasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam utiya bidalwin, didatangkan satu timba, yaitu yang ada airnya, air yang diwadahi ada di satu wadah. Fasyariba minhu, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam meminum sedikit air yang ada di timba itu, diminum oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Thumma majja fid dalwi, kemudian dikeluarkan lagi oleh Rasulullah, dimuntahkan atau dikeluarkan dari mulutnya, dikembalikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Thumma fil bi'ri, kemudian dimasukkan ada di sumur. Fafaha minhu mithla rihil misik, maka sumur itu gara-gara ada ludahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bau seperti minyak misik. Bayangkan sumur kena air ludahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung menjadi wangi. Nah, kalau air yang ada di sumur, air yang ditimba itu jadi wangi gara-gara mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bagaimana dengan mulutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Ini kita sekarang berbicara tentang rik, air liurnya Nabi. Kalau kemarin kita berbicara tentang keringatnya Nabi. Haula khasa'is rikihi asy-syarif sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita berbicara tentang khususiyah air ludahnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana keistimewaan air liurnya Nabi? Ini manusia tapi tidak sama seperti manusia biasa. Makanya hal yang semacam ini kita sebagai umatnya harus tahu tentang kemuliaannya Nabi. Ya. Ini bukan khurafat, kalau untuk Nabi kita harus tampilkan. Nah, ini manusia yang bukan seperti manusia biasa. Laqad a'tallahu rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Allah memberi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam khasa'isa katsira, kekhususan yang banyak yang tidak dimiliki oleh lainnya. Fi riqihi syarif, dalam masalah air liurnya sudah banyak. Wa min dzalik, di antara kekhususian Nabi Muhammad SAW dalam air liurnya apa? Anna riqahu sallallahu alaihi wasallam fihi shifaa'un lil alil, bahwasannya air ludahnya Rasul bisa menjadi obat bagi orang yang sakit. Nanti ada ceritanya, siapa yang pernah kena ludahnya Nabi Muhammad sakit kemudian sembuh. Yang kedua, wa riwa'un lil ghalil atau rawa'un lil ghalil, membuat orang yang harusnya haus betul-betul, haus dahaga ya, kering tenggorokannya, kena air liurnya Nabi Muhammad SAW hilang hausnya. Kenapa? Karena kena liurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti ada ceritanya. Kemudian yang ketiga, wa ghidhaun wa quwwatun wa barakatun wa namaun. Air ludah Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi pengganti makanan. Kena air liurnya Nabi langsung kenyang. Wa barakah, juga ada keberkahan di dalamnya. Wa nama, sama keberkahan yang lebih berkat air liur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya
fakam dawa sallallahu alaihi wasallam birikihi syarif min maridin fabari'a min sa'atih. Siapa yang diobati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan air liurnya yang mulia, min maridin daripada orang yang sakit, fabari'a min sa'atih, langsung terbebas dari penyakitnya di saat itu. Bukan proses dulu. Kalau inti minum obat, kalau kita minum obat kan melalui proses. Sembuhnya tidak langsung. Ini kena ludahnya Rasul langsung sembuh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ja'a fi sahihain, telah datang di dalam sahihain, yaitu Bukhari sama Muslim. Kalau disebut sahihain berarti Imam Bukhari dan Muslim. An Sahl bin Sa'ad qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Khaibar. Rasulullah pernah berbicara pada hari perang Khaibar. La u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yaftahullahu ala yadeh. Aku besok mau memberi, esok hari saya akan memberi kepada seseorang, yang seseorang ini aku akan memberi royah. Royah itu bendera gitu, atau apa kalau bahasa Indonesianya, panji. Aku akan memberi panji pada esok hari kepada seseorang, yaftahullahu ala yadeh, yang Allah akan jadikan kemenangan Islam ada di tangannya. Yaftahullahu ala yadeh plus yuhibbullaha wa rasulah. Orang ini dinyatakan cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Wa yuhibbuhullahu wa rasuluh, dan orang ini akan dicintai Allah dan Rasulnya. Wah, penasaran ini semua para sahabat ini, siapa ini? Besok ada seseorang yang akan diberi panji oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua berharap, kepingin mereka yang dapat, berebut. Falamma asbahan nas ghadaw ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sudah esok hari, pagi hari, orang-orang berbondong ke Rasul sallallahu alaihi wasallam, duduk semua, rapi semua kayak di majelis ini misalnya. Wa kulluhum yarju an yu'taha, semuanya berharap mendapatkan. Sudah nampilkan semua. Ya, rapi semua, kepingin dia yang dipanggil. Faqala sallallahu alaihi wasallam, tapi lalu Nabi Muhammad berkata, aina Ali ibn Abi Thalib? Mana Ali bin Abi Thalib? Berarti Nabi mencari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini semua sudah kepingin dipanggil. Ini sudah dinyatakan Islam nanti kejayaannya dari tangannya, kemudian ini dinyatakan orang yang cinta kepada Allah dan dicintai. Ini istimewa, siapa yang tidak kepingin dapat keistimewaan ini? Semua berebut. Mana Sayyidina Ali? Mana Ali bin Abi Thalib ini? Faqalu, mereka berkata, huwa ya Rasulullah yastaki ainai. Ya Rasul, Sayyidina Ali ini lagi izin tidak bisa datang karena mengeluh kedua matanya sakit, nyaris buta, sakit mata, ya, bukan sakit mata bintilen, ya, sakit matanya itu betul-betul parah, ya, sampai Sayyidina Ali bin Abi Thalib tidak mampu untuk keluar. Akhirnya Rasulullah SAW berkata, fa'arsilu ilaih fa'utiya bihi, bawa ke sini. Sama Rasulullah suruh ada yang datangi, kemudian bawa Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk ada di lokasi. Akhirnya dijemput Sayyidina Ali, ditemani karena tidak mampu jalan sendiri, matanya sakit, tidak bisa ngelihat. Wa fi riwayat Muslim, dalam riwayat Muslim, qala Salamah, berkata itu Salamah, fa arsalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila aliyin, maka mengutus kepadaku. Salamah ini bilang, Rasul mengutusku untuk ke Sayyidina Ali. Faji'tu bihi aquduhu,
Akhirnya aku datang, aku giring Sayyidina Ali, maksudnya aku bawa Sayyidina Ali karena sakit mata, diantarkan itu ke lokasi adanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Armat sakit mata. Fabasaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ainih. Setelah sampai Sayyidina Ali dilihat sakit mata sama Rasulullah diludahi. Ya, diludahi sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fi ainih, di kedua matanya. Ya, disembul itu. Fabari'a ka'annahu lam yakun bihi wajah. Langsung seketika sembuh. Ya, di saat itu tidak ada rasa sakit sama sekali. Nah, berkat siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara mukjizatnya Rasulullah. Ludahnya Rasulullah obat. Kalau kita yang ludah langsung infeksi. Wa fi zawaidi Ibnu Hibban, disebutkan dalam kitab Zawaidnya Ibnu Hibban an Abdullah bin Buraidah. Qala, dia berkata, sami'tu abi yaqul, aku mendengar ayahku berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam tafala fi rijli Amr ibn Mu'adz, meludah ada di kakinya Amr bin Mu'adz. Hina quti'at rijluhu, ketika terpotong kakinya, terputus kakinya. Ya, sahabat hidupnya perang, luka itu sudah biasa. Ini kakinya terpotong sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bekas potongan kakinya itu yang harusnya prosesnya mungkin penyembuhannya berbulan-bulan, diludahi sama Rasulullah, seketika kering. Ya, sembuh, tidak sampai luka yang lama seperti umumnya berkat ludahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa inna riqahu syarif sallallahu alaihi wasallam ghidha'un lil mughtadi, bahwasanya air ludahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ghidha' lil mughtadi, pengganti makanan bagi orang yang makan. Gimana ceritanya? Ini kama rawal Baihaqi fi Dalail, sebagaimana Imam Baihaqi meriwayatkan di dalam kitabnya Ad-Dalail. Dalail sudah kita singgung, ada di awal, berarti kitab yang membahas tentang kekhususiahannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, khasaisnya Nabi. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yauma Asyura, ada itu Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari Asyura, yad'u birudha'aihi, memanggil rudha'a. Ini maknanya masih iskal ya, cuman di antara anak tanya sama beberapa masyayikh, mungkin yang lebih pas memanggil anak daripada istri-istri Nabi, memanggil ya istri-istri Nabi yang punya anak, Robibah. Jadi ada istri-istri Nabi yang punya anak bukan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu dinisbatkan juga kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau misalnya ada orang nikah dengan perempuan janda yang sudah punya anak, paham enggak? Misalnya masih punya anak kecil, lebih pendekatannya seperti itu. Yad'u birudha'aihi, Rasulullah memanggil kepada istri-istrinya yang sudah punya anak, ai sibyanahu alladzina yunsabuna ilaih, yaitu anak-anak yang dinisbatkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, anak-anak yang disusui atau disusui oleh istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa birudha'i ibnatihi as-sayyidah Fatimah, begitu juga anak ya yang atau auladuha minar radha'ah, anak-anak susu daripada Sayyidah Fatimah yang disusui oleh Sayyidah Fatimah. Fayat fulu fi afwahim, Rasul sallallahu alaihi wasallam meludahi mulutnya anak-anaknya, anak-anak kecilnya diludahi oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah berkata kepada ibu-ibunya,
wa yaqul lil ummahat. Ini di hari Asyura. Karena di hari Asyura kan disunnahkan puasa. Rasulullah dikatakan kepingin hatta yang kecil ini puasa. Hatta yang kecil puasa, cuman anak kecil masa kuat. Akhirnya sama Rasulullah diludahi mulutnya mereka. Yang kecil-kecil ini diludahi. Kemudian bilang sama para ibu-ibunya ini, la turdi'nahum ilal lail. Jangan kamu susui sampai malam, sampai waktunya buka. Ya. Rasulullah mengeluarkan mukjizat, ini tidak bakal lapar sampai malam. Biar puasa juga meskipun masih kecil-kecil bayi ini. Nah, kalau misalnya makan nasi aja mungkin atau nyusunya banyak, mungkin beberapa jam sudah lapar lagi. Tapi bagaimana air ludahnya Rasulullah SAW bisa membuat apa? Mereka kenyang sampai malam. Makanya dikatakan ghizaun lil mughtadi. Dia adalah pengganti makanan. Ya, seperti makanan bagi orang yang dia itu makan, itu makannya dia. Faka narikuhu sallallahu alaihi wasallam yakfihim 'anir radha. Maka ada ludahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sudah menggantikan daripada susu para ibu-ibunya. Bahkan lebih, ya kan, sampai malam masih merasakan kenyang, tidak lapar berkat air ludahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa a'tan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan ibn Ali lisanahu. Dan juga pernah terjadi Rasul sallallahu alaihi wasallam intinya meludahi kepada Sayyidina Hasan. Ya, ada di mulutnya. Wa kana qad istadda alaihi dhama. Dalam keadaan Sayyidina Hasan apa? Betul-betul ketika itu merasa kehausan. Diludahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Famassahu hatta rawiya. Sama Rasulullah ya ditempelkan mulutnya ke mulutnya siapa? Cucunya Sayyidina Hasan sampai betul-betul merasa apa? Segar. Ya, enggak lapar kemudian enggak haus lagi berkat ludahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Warawa at-Tabrani wa Abu Nu'aim anna Umairah bint Mas'ud al-Ansariyah wa akhawatiha dakhalna 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yubay'nahu wa hunna khamsun. Diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan Abu Nu'aim bahwasanya Umairah binti Mas'ud dan saudara-saudaranya pernah datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam, masuk ke tempatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam membaiat Nabi Muhammad. Wahunna khamsun, mereka ada berapa? 5 yang masuk ini. Fawajadnahu ya'kulu gadidan. Ketika masuk mendapatkan Rasulullah pas lagi makan qadid itu daging yang kering. Jadi keras kalau dimakan. Daging yang keras. Ini nunjukkan Rasulullah itu hidupnya sederhana. Bukan makan yang mewah. Yang dimakan daging kering oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fawajadnahu ya'kulu gadidan. Fama dhaghalahunna gadidah. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunyahkan untuk mereka karena keras, dikunyahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daging yang keras tadi, kemudian diberikan dimakan sama semuanya itu. Qalat Umairah ini berkata, Pak, "Tsumma nawalanil gadida faqasamtuha bainahun." Kemudian diberikan kepadaku gadidah daging tadi, aku bagikan ke 5 itu. Aku bagikan sama 5 yang rombongannya ini, aku bagikan. Fama daghat kullu wahidatin qit'atan. Akhirnya semuanya makan. Katanya falaqinallah wa ma wujida li afwahihinna khaluf. Mereka sampai mati mulutnya tidak ada yang bau. Ya, kalau kita misalnya lapar, asam lambung naik, ketara kan, anak ente cium sendiri ababnya kalian ini, bau mulutnya itu cium, kan bau kan. Ini berkat pernah makan daging yang pernah dikunyah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadikan mulutnya sampai mati tidak pernah bau. Lihat, aitaghayyuru raihati famin, itu perubahan bau mulutnya. Sallallahu alaihi
alaihi wasallam. Ya, bagaimana barusan air ludahnya Rasulullah jadi obat, ada ceritanya. Kemudian yang kedua, bisa menggantikan posisinya makan, membuat kenyang. Ya, kemudian bisa menghilangkan dahaga haus. Kemudian yang ketiga menjadikan mulut mereka yang pernah dimakan oleh Rasulullah SAW akhirnya baunya wangi dan tidak bau sampai mati. Kalau yang kemarin pernah diusap sama Rasul, kalau yang ceritanya kemarin diusap sama Rasul langsung tidak pernah bau badannya dan selalu paling wangi di antara istri-istrinya sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.